Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kalimat atau satu kebiasaan atau satu hal yang diperintahkan dalam Islam yang begitu urgen dan begitu pentingnya, bahkan dia masuk di dalam Al-Quran perintah itu, tetapi kadang-kadang di kita banyak kita abaikan. Tetapi kadang-kadang di kita banyak kita lakukan secara sambil lalu, formalitas, dan kadang-kadang tidak tulus melakukannya. Yang khatib maksudkan adalah perintah salam. Yang khatib maksudkan adalah baik menebarkan salam maupun menjawab salam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi khatib bacakan dalam surat An-Nisa ayat ke-86. Ketika Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, kata Allah. Dan apabila kalian diberikan penghormatan, diucapkan salam kepada kalian, banyak ahli tafsir yang merujuk yang dimaksud dengan huyyitum ini adalah salam. Meskipun ada sebagian yang berpendapat yang dimaksud adalah bersin, doa ketika bersin. Ada juga yang berpendapat hadiah, tapi lebih menguat pendapat yang mengatakan ini adalah salam. Dan ini masuk dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan apabila diberikan kepada kalian, diucapkan kepada kalian bitahiyyah, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan balasan yang lebih baik daripada ucapan yang kamu dengar. Menjawabnya lebih baik. Ini prioritas pertama yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika diucapkan salam, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik. Ketika ucapannya hanya assalamualaikum, maka jawablah dengan yang lebih baik. Lebih baik bisa lebih lengkap atau lebih serius. Yang kedua, mohon maaf, ada salah jamaah bisa menolong, kayaknya mobil saya yang ini di pojok sana. Mohon maaf. Jadi Allah menyuruh yang pertama adalah balas salam itu dengan lebih baik. Ketika ucapannya assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ketika jawab ucapan salamnya assalamualaikum warahmatullah, jawabnya lebih lengkap lagi warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ketika ucapan salam itu sudah lengkap assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jawablah dengan lengkap dan lebih serius, lebih tulus, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kenapa? Karena dalam salam itu terkandung 3 doa sekaligus. Tidak main-main. Dan dia diabadikan dalam Al-Quran. Hadirin hamba Allah berbahagia. Kita lihat, coba kita perhatikan sedikit apa yang terkandung dalam ucapan salam yang sangat sederhana. Yang kita diminta untuk menyebarkannya. Yang hukum menjawab salam, mayoritas ulama mengatakan wajib. Pertama, assalamualaikum. Semoga keselamatan, semoga kesejahteraan atas kamu. Dan ini mengutip dari salah satu asma Allah, yaitu As-Salam, yang maha memberikan selamat, yang maha mensejahterakan. Kita didoakan dengan itu. Hadirin yang Allah berbahagia, kita tidak pernah tahu di bagian mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita atau doa-doa saudara kita kepada kita. Dan ungkapan salam adalah ungkapan 3 doa sekaligus dari saudara kita kepada kita. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kamu. Sehingga boleh jadi ada di antara kita yang masih selamat sampai sekarang, masih sejahtera sampai sekarang. Boleh jadi karena ada ucapan salam dari kawan, dari teman, dari kerabat yang Allah kabulkan kepada kita.
Dia bukan ucapan yang main-main. Dia ucapan yang serius. Dulu ucapan di kalangan orang Arab sebelum perintah ini turun hanyalah hayakallah. Semoga Allah menghidupkan kamu. Itu ungkapan-ungkapan dari orang Arab pada masa lalu. Maka ketika kemudian turun ayat ini yang menyuruh kaum muslimin untuk menyebarkan salam, maka dia berisi doa, Assalamualaikum. Semoga engkau selamat. Semoga keselamatan atas kamu. Bukankah itu doa? Bukankah ini yang kita cari? Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, warahmatullah, dan rahmat Allah. Semoga rahmat Allah tercurah kepada kamu. Dan itu doa dari saudara kita. Hadirin hamba Allah berbahagia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah berikan ke dunia ini baru 1% saja. Baru 1 bagian saja. Yang itu berlaku dari mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Allah berikan rahmatnya ke dunia hanya 1 bagian. Yang dengan rahmat itu binatang-binatang liar bisa mengasihi anaknya. Yang manusia bisa mengasihi satu dengan yang lain dengan yang 1% itu. Lihat bagaimana dahsyatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Yang dengan itu binatang liar, binatang buas bisa mengasihi, bisa menyusui, bisa menyayangi anaknya. 99%-nya kata Rasulullah akan Allah berikan pada hari kiamat. Nah, ketika berdoa Assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah yang kita mohon doakan, mohon kita pintakan kepada saudara kita. Dan ketika dijawab dengan lengkap, bukankah kita saling mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat tadi antara kita bersaudara sebagai seorang muslim? Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga, wa barakatuh, dan keberkahan. Semoga keberkahan senantiasa menaungi hidup Anda. Semoga keberkahan senantiasa menaungi keluarga Anda. Semoga keberkahan senantiasa menaungi pekerjaan dan usaha-usaha Anda. Bukankah ini juga yang kita cari, hadirin hamba Allah yang berbahagia? Jadi 3 yang kita cari, 3 yang selalu kita idam-idamkan terkandung dalam ucapan salam yang seringkali kita abaikan. Yang seringkali mengucapkannya formalitas sambil lalu dan seterusnya. Padahal dia terkandung doa dan harapan dari keinginan kita selama ini. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Fenomena-fenomena yang terjadi saat ini adalah bisa kita sebutkan beberapa. Yang pertama adalah tidak serius menjawab salam. Atau mungkin salam yang tidak kita jawab. Hanya karena yang mengucapkannya dari orang-orang yang kita anggap sambil lalu. Apa contohnya? Ketika kita sedang antri di lampu merah, tiba-tiba ada seorang pengemis yang datang mengetuk pintu kaca atau kaca mobil kita. Dan apa yang dia ucapkan? Salam kepada kita. Assalamualaikum Bapak. Dia mendoakan kita. Dia sedang mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kepada kita. Benar bahwa ujung-ujungnya dia minta uang, benar. Benar bahwa ujung-ujungnya dia minta sedekah, tapi perhatikan pembukanya. Assalamualaikum. Dan dia orang miskin. Dia orang tidak mampu, yang boleh jadi doa dia lebih didengar daripada kita. Mungkin boleh jadi. Tapi hanya karena kita tidak mau memberikan, hanya karena mungkin dalam persepsi kita dia orang mampu, dia orang bisa berusaha, dan kita tidak mau memberikan, kita tidak berikan, dan sekaligus kadang-kadang tidak kita jawab salamnya. Bukankah menjawab salam itu mayoritas ulama mengatakan wajib, Bapak dan saudara sekalian? Jangan sepelekan, mana tahu dari situ kita bisa selamat berangkat dari rumah ke kantor kita. Kita bisa berangkat dari rumah ke Bukit Tinggi. Selamat kita di saat mungkin ada sebagian orang yang kecelakaan kereta.
ketabrak mobilnya, mungkin boleh jadi karena kita menjawab salam dari seorang pengemis tadi. Ini yang gak bisa kita pandang remeh, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Yang kedua, fenomena menyerahkan jawaban salam kepada orang lain, tidak mencoba untuk mengambil keutamaan dari menjawab salam. Benar bahwa ketika salam disampaikan kepada jamaah khalayak, mayoritas atau banyak sekali ulama berpendapat hukumnya adalah fardu kifayah menjawabnya. Sebahagian sudah menjawab, maka tidak gugur atau tidak ada lagi kewajiban atau gugurlah kewajiban dari orang yang lain. Benar. Tapi bukankah yang kita cari di dalam dunia ini, hadirin hamba Allah yang berbahagia, adalah keutamaan-keutamaan? Bukankah kita menginginkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang bisa kita berikan? Kenapa kita malas sekali menjawab ucapan salam yang tidak sampai setengah detik, yang tidak sampai setengah menit untuk kita menjawabnya? Lebih parah lagi, semua orang atau nyaris banyak orang mengandalkan hal yang sama, sehingga akhirnya salam untuk umum tidak berjawab. Karena masing-masing mengandalkan, paling juga sudah dijawab sama si fulan. Si fulan pun juga demikian, akhirnya salam tidak berjawab. Ungkapan doa 3 sekaligus, salam, berkah, rahmat dan berkah, tidak berjawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan salam ini masuk kepada kaidah-kaidah fikih. Tentu saja khatib tidak akan membahas ini. Pertama, dari segi kompetensi, bukan kompeten atau bukan bidang khatib untuk menyampaikan ini. Tapi inilah yang terjadi ketika salam menggunakan perangkat-perangkat komunikasi. Alat-alat komunikasi itu alatnya adalah alat komunikasi, tapi yang berkomunikasi bukan alat itu, manusianya. Maka ketika orang mengucapkan salam kepada kita melalui WhatsApp kah namanya, Telegram kah namanya, Instagram kah namanya, dan apalah namanya, dia sedang mengucapkan salam kepada kita dengan bahasa tulisan. Nah, ini yang tadi khatib katakan. Dalam kaidah fikih banyak ulama yang berpendapat, ada yang mengatakan itu wajib dijawab secara tulisan juga, ada yang mengatakan tidak wajib dijawab secara tulisan tapi cukup dijawab secara lisan. Tapi semuanya merucut pada itu harus dijawab, baik secara pribadi ataupun di grup. Belum lagi nanti ada ucapan salam disingkat ASSWRWB, bagaimana seterusnya. Ini masuk dalam ranah fikih. Tapi yang ingin khatib sampaikan dalam poin ketiga inilah keinginan untuk menjawab salam. Kalau memang keinginan untuk menjawab salam itu ada, kenapa harus disingkat? Kalau ingin mendoakan orang, itu memang besar dari kita, dari keinginan hati kita, kenapa harus disingkat? Berapa benar sih effort yang lebih ketika menjawab salam secara lengkap, mengetikkan salam secara lengkap, dibanding cuma ASSWRWB? Ini yang perlu menjadi renungan kita bersama, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Fenomena terakhir yang perlu menjadi evaluasi untuk kita bersama adalah menjawab salam dengan tepuk tangan. Umumnya terjadi ketika seseorang selesai memberikan sambutan, bukan di awal. Ketika di awal ya kami persilahkan kepada bapak ini untuk memberikan sambutan, diucapkan ucapan salam awal, dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dia memberikan sambutan-sambutan, apa kata dia? Demikianlah sambutan yang saya berikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini saya buka. Demikian, semoga Allah memberkahi kita semua. Kemudian ucapan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, bukan dijawab. Saya memperhatikan ini dari banyak kali kejadian. Banyak kali menghadiri acara-acara pembukaan, acara-acara sambutan-sambutan, dan ketika kemudian selesai acara, yang memberikan sambutan mengucap salam, hadirin menjawabnya dengan tepuk tangan. Bukankah perintahnya suruh menjawab lebih baik atau minimal setara kata Allah? Aurudduha kata Allah. Atau minimal setara, sama. Pertanyaannya, ketika salam berbalas tepuk tangan, dia setara, lebih baik atau lebih buruk? Kan itu yang jadi persoalan. Dan ini jangan dibiasakan. Apa salahnya tepuk tangan setelah menjawab salam?
Tidak berkurang kehikmatan sebuah acara. Dan ini wajib, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Apa salahnya ketika demikianlah acara ini saya buka dengan mengucap Waalaikumsalam, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru tepuk tangan. Tidak ada masalah. Yang khotib larang bukan tepuk tangannya, bukan. Tapi ketika salam direspon dengan tepuk tangan, itu masalahnya. Silakan saja tepuk tangan ketika sudah selesai menjawab salam. Ini yang kita khawatirkan menjadi sebuah fenomena. Akhirnya salam yang berisi 3 doa dahsyat tadi tidak kita respon. Padahal dia merupakan sebuah hal yang wajib dan diabadikan dalam Al-Quran. Perhatikan ujung ayat ketika Allah mengatakan Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Renungkan hadirin hamba Allah yang berbahagia. Sesungguhnya Allah terhadap apa-apa sesuatu apapun adalah maha memperhitungkan. Semoga ini menjadi renungan kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bagian yang kedua ini tidak banyak yang ingin khatib sampaikan. Hanya menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang hadis itu artinya di mana Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang diriku di dalam kekuasaannya, maksudnya demi Allah, kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu beriman kepada Allah, dan kamu tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kamu saling berkasih sayang dan saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu perkara yang apabila kamu melakukannya maka kamu akan saling mencintai satu dengan yang lain sebagai seorang muslim? Kata Rasulullah SAW, afsyus salam, maka sebarkanlah salam. Lihat rentetannya, hadirin jamaah yang berbahagia. Kamu tidak akan masuk surga melainkan kamu beriman, dan iman kamu tidak akan sempurna melainkan kamu saling berkasih sayang satu dengan yang lain. Kata Rasulullah, maukah kamu aku tunjukkan kepada suatu amal, suatu perbuatan yang kalau kamu lakukan niscaya rasa sayang itu muncul. Niscaya rasa kasih sayang itu muncul di antara kalian sebagai seorang hamba yang bersaudara. Sebarkan salam, kata Rasulullah SAW. Maka inilah yang mungkin merupakan inti dari khutbah kita pada hari ini. Marilah kita biasakan menyebarkan salam dengan serius, dan yang lebih penting lagi, cobalah kita jawab salam dengan serius. Karena di dalam salam itu terkandung 3 doa yang dahsyat, 3 harapan yang dahsyat, yang salah satunya saja Allah kabulkan, luar biasa dampaknya kepada kita. Yang salah satunya saja Allah terima, luar biasa efeknya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Biasakanlah mengucap salam dengan serius, dan biasakanlah menjawab salam juga dengan lebih serius, karena dia adalah doa dan sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha